Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Nugraha. Dari semester 3B ingin merekam materi pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua materi KUHP pidana lanjutan. Bab 1 tentang percobaan atau fogging attempt. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP yang pertama mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama yaitu 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan jahat selesai. Pasal 54 KUHP yang pertama mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat mendapatkan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Terus, sifat percobaan adalah yang pertama sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidana orang, yaitu seorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus istimewa. Terus B, dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif, yang kedua ada teori objektif. Teori objektif dibagi ada dua, yang pertama teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap hukum yang penganutnya Dunsnet dan Zepenbergen. Yang kedua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau melawan benda hukum. Penganutnya Simon. Unsur-unsur percobaan yang pertama adanya niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Terus contoh yang ketiga adanya di pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama adanya penghalang fisik, yang kedua akan adanya penghalang fisik, yang ketiga adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Yang pertama, penggunaan diri secara sukarelawan atau refleksi, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik EBS. B, tindakan penyelesaian T3 yang yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah menyelesaikan tetapi dalam sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Terus yang D, percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu misal apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Terus yang E, pemindahan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 2 KUHP, itu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Kadang sedang pasal 53 3 KUHP menentukan ancaman pidana mati untuk seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Keempat, adanya pun percobaan terhadap pelanggaran pasal 54 tidak dipidana. Selain itu ada juga pembenahan terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dapat melanggar pasal 184 302 305 ayat 5 dan 52 ayat 2. Percobaan di luar KUHP. Yang pertama diatur dalam KUHP seperti dalam UU nomor 7 DRT 1955 tentang TPE, Undang-Undang nomor 35 2009 tentang narkotika, Undang-Undang TPE korupsi dan lain-lain. Terus terhadap beberapa TPE di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus berlaku tidak mengenal percobaan dianggap sudah selesai. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.